Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan jawaban kami mengenai tugas forum 6. Di sini ada saya, Muhammad Aris Fadilah, dan rekan-rekan saya, Sarah, Dinda, Sinta, Wulan, Deona, Kaisyah, David, Anita, dan Zirli. Untuk jawaban nomor 1 bisa langsung dibacakan oleh Dinda. Oke, saya Triwulandani akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan konsep good governance dan mengapa penting bagi pemerintahan suatu negara. Bagaimana good governance dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik bukan hanya tentang penggunaan kekuasaan pemerintah secara tepat, secara transparan dan partisipatif, namun juga memerlukan pelaksanaan kekuasaan yang baik dan setia. Akan dilanjutkan oleh Dinda. Jadi intinya hal ini tuh berkaitan dengan pemenuhan 3 tugas dasar pemerintah, yaitu menjamin keamanan individu dan masyarakat untuk mengelola kerangka kerja sektor publik yang efektif dan akuntabel, dan untuk memajukan tujuan ekonomi sosial negara sesuai dengan keinginan penduduk. Selain itu, manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dan dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan lingkungan masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya nomor 2. Saya akan membacakan nomor 2, identifikasi masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam kasus ini yang menghambat pencapaian good governance. Apa implikasi dari masalah tersebut terhadap masyarakat? 1. Masalah utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam kasus yang menghambat pencapaian good governance yaitu 1. Korupsi, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan akses informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaisyah. Nah, selanjutnya implikasi dari masalah-masalah terhadap masyarakat yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat, menurunnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya ketidakadilan, masalah-masalah yang menghambat pencapaian good governance dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengatasi masalah-masalah tersebut untuk meningkatkan good governance dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya nomor 3. Baik, saya akan melanjutkan nomor 3. Bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan reformasi yang efektif untuk meningkatkan good governance? Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah daerah harus menindak tegas pelaku KKN agar menimbulkan efek jerak. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat aparat penegak hukum, meningkatkan anggaran untuk pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum di tingkat pusat. Yang kedua, peningkatan kualitas kepemimpinan. Pemerintah daerah harus mendorong pemilihan pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memberikan pelatihan kepemimpinan kepada calon pemimpin, dan mengembangkan sistem seleksi yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi agar birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menerapkan sistem meritokrasi. Yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. Ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil pemerintah daerah dalam konteks kasus ini. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbaiki sistem pelayanan publik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.
Oke, selanjutnya dibacakan oleh Cynthia Deona dan Sarah Serena. Nomor 4, apa peran masyarakat dalam memastikan good governance di tingkat pemerintah daerah? Bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemantauan dan akuntabilitas pemerintah? Pertama, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dengan cara mengikuti rapat-rapat dewan, menghadiri kegiatan-kegiatan pemerintah, dan menganalisis laporan keuangan pemerintah. Kedua, menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah melalui berbagai saluran, seperti surat, telepon, email, atau media sosial. Ketiga, menggunakan hak-hak konstitusional. Masyarakat dapat menggunakan hak-hak konstitusional seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan dan akuntabilitas pemerintah. Cynthia Diona, untuk dilanjutkan. Yang keempat, masyarakat dapat membentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengawasi kinerja pemerintah. LSM dapat melakukan penelitian, advokasi, dan kampanye untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kelima, masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah. Musrenbang merupakan forum musyawarah antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membahas dan menetapkan rencana pembangunan daerah. Yang keenam, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah. Media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan cepat. Selanjutnya nomor 5. Bagaimana pemerintah pusat dapat berperan dalam mendukung upaya perbaikan good governance di pemerintahan daerah? Apa langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk memastikan pemerintahan daerah standar kepada good governance? Yang pertama, mengembangkan standar good governance. Pemerintah pusat perlu mengembangkan standar good governance yang jelas, komprehensif, dan menjadi acuan untuk pemerintahan daerah. Standar tersebut harus mencakup aspek-aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kesetaraan. Yang kedua, memberikan bantuan teknis dan pelatihan. Pemerintahan pusat perlu memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pemerintahan daerah untuk mementingkan kapasitasnya dalam menerapkan standar good governance. Bantuan teknis dapat berupa pendampingan, peningkatan kapasitas, dan penyediaan teknologi informasi. Pelatihan dapat diberikan kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi. Pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan terhadap evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Dalam menerapkan sistem standar good governance, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga independen. Nomor 4, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah pusat perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi di pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat aparat penegak hukum, meningkatkan anggaran untuk pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum di tingkat daerah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara David. Oke, saya akan melanjutkan jawaban nomor 5, yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi bantuan teknis dan pelatihan kepada pemerintah daerah, serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik. Dan yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan
pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.